Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, di sini itu aku mau ceritain tentang hal yang pernah terjadi pada seseorang. Sebut aja nama dia Wina. Jadi Wina itu kayak bapaknya kerja di tempat yang dimana nanti bakal sewaktu-waktu itu bisa pindah ke kota mana aja. Dan waktu itu bapaknya itu mendapatkan tugas untuk pindah ke suatu tempat. Jadi di sini aku nggak nyebutin tempatnya ya. Terus setelah dia pindah di tempat bapaknya ditugaskan ini tuh udah disediakan rumah dan udah ada juga asisten rumah tangganya di situ. Nama ART mereka itu Biina. Jadi Biina ini udah kira-kira 10 tahun gitu sebagai ART. Jadi dia itu kayak memang ART di rumah itu. Dia juga udah terbiasa dengan gonta-ganti tuan rumahnya gitu. Terus siap itu Biina ini orangnya kayak yang seru, akrab juga gitu. Terus si Wina juga yang ngerasa nyaman gitu. Terus kayak di lingkungannya itu dia udah bisa lah beradaptasi di tempatnya. Cumanya dia tahu nih kalau Biina ini itu belum punya anak sampai sekarang. Kayak dia itu udah lama nikah tapi belum punya anak. Dan kasihannya lagi Biina itu punya suami yang kerjaannya cuma bisa mabuk-mabukan. Terus kayak ringan tangan juga gitu ke istrinya, nggak kerja. Pokoknya biaya hidup mereka itu Biina semua yang nanggung. Bener-bener kayak cuma parasit gitu loh suaminya. Tapi katanya suaminya itu kayak gitu karena ngerasa kayak Biinahnya itu gak bisa ngasih dia anak. Jadi kayak marah, kemarahan dia itu ngebuat sikap suaminya kayak gitu. Dan suaminya ini juga suka selingkuh. Pokoknya kayak itu tuh udah rahasia umum gitu. Kayak warga desa itu pasti tahu kalau suami Biina tingkahnya begitu. Tapi Biina gak ada niatan buat pisah atau apa gitu. Dia kayak tetap sabar aja sama tingkah suaminya. Biina ini bener-bener kayak yang baik banget gitu loh. Kayak yang pokoknya kasihan deh gitu. Kayak udah dia yang kerja, dia harus ngadepin suaminya yang kasar. Dan itu dia rasakan selama bertahun-tahun gitu. Sampai alhamdulillahnya tuh Biina akhirnya hamil usia muda. Maksudnya hamilnya itu kandungannya masih usia muda, kira-kira mungkin 2 minggu. Karena itu kan hamil pertama, jadi Biina izin buat nggak kerja. Kebetulannya di situ itu dia memang tinggal sama sepupu dia. Jadi akhirnya ayahnya Wina bilang gini, ya udah Ina, kamu nggak usah kerja nggak apa-apa, tapi sepupu kamu aja yang di sini gitu loh, biar kayak mereka nggak harus nyari ART lagi. Terus juga kan Biina tetap dapat lah gitu gajinya dari nanti sepupunya kerja kan, soalnya sepupunya tinggal sama Biina juga. Akhirnya Biina sama sepupunya mungkin berunding dan akhirnya oke, sepupunya kerja di rumahnya si Wina sebagai ART. Terus setelah akhirnya lama berlangsung lah sampai 9 bulan. Pas 9 bulan itu kan waktunya Biina melahirkan. Pas dia melahirkan di puskesmas gitu kali ya di desa itu, terus suaminya itu nggak ada loh. Suaminya itu ternyata lagi di luar, maksudnya di tempat lain, lagi mabuk-mabukan, lagi joget-joget sama perempuan-perempuan yang nggak bener lah di desa sana, sebagai kayak bisa dibilang kayak PSK-nya di kampung dia gitu.
Nah terus Bu Ina di situ yang udah kesakitan gitu loh, kayak mau ngelahirin, nggak ada dukungan dari suaminya. Dan alhamdulillahnya di situ mamanya Wina datang buat ngelihat lah si Bi Inahnya, dan alhamdulillahnya akhirnya lahirlah bayi itu. Pas bayi itu lahir, Bi Inahnya itu dipulangkan gitu ke rumahnya. Terus dia nyari-nyari suaminya kan. Jadi kayak yang sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau ada orang yang habis lahiran bisa langsung jalan gitu, langsung gerak sana sini. Jadi Bi Inah itu tipe yang kayak gitu. Dia nanya kan sama tetangganya, lihat suaminya nggak gitu. Terus orang-orang awalnya itu nggak mau jawab gitu, nggak mau, kayak kasihan gitu loh. Bi Inahnya harus dikasih tahu kalau suaminya lagi selingkuh, lagi mabuk-mabukan, sedangkan dari tadi itu dia lagi berusaha gitu loh, berjuang antara hidup dan mati buat ngelahirin anaknya gitu, anak yang benar-benar udah diharapin sama dia dan suaminya. Tapi waktu ngelahirin malah suaminya bertingkah kayak gitu, jadi kayak orang-orang nggak mau ngasih tahu. Tapi akhirnya dia maksa, di mana suami saya gitu. Akhirnya adalah warga yang ngasih tahu kalau suaminya itu ya lagi pergi dan mabuk-mabukan itu kan. Terus dia tuh yang sakit hati banget, dia pulang ke rumahnya, dia ambil ari-ari anaknya. Pas dia ambil ari-ari anaknya tuh dia potong-potong kecil-kecil. Terus kayak sepupunya kan tinggal di rumah itu, dia kayak ini mau ngapain, kata dia gitu. Udah diam kamu atau kamu saya bunuh gitu. Jadi tuh kayaknya Bi Ina itu yang bener-bener udah naik pitam banget gitu loh sama suaminya. Dia potong-potong itu ari-ari. Itu sepupunya tuh kayak Pusing kepala. ih jijik banget gitu ngelihatnya. Bentar lagi. Setelah Pas mau dipotong, mandi juga. dia goreng ari-arinya, dikasih pokoknya dimasak gitulah sama dia kayak daging. Kalau secara udah jadi nih ya udah kayak daging biasa aja. Pas aku nggak tahu pas di malam itu, oh iya pas di malam itu deh, bukan di pagi harinya. Pas di malam itu kira-kira agak tengah malam suaminya pulang kan. Suaminya pulang, Bi Ina itu kan sebelumnya tuh kayak marah banget. Pas suaminya pulang dia tuh kayak langsung berubah, senyum. Dia bilang, kamu pasti lapar, ayo makan gitu. Terus habis itu dia hidangin tuh ari-ari itu, pokoknya lengkap lah semuanya. Terus suaminya makan gitu, lahap banget. Tumben kamu masak daging, kata suaminya gitu. Iya, kata Bi Ina. Udah suaminya kenyang, dia bilang, enak nggak? Enak banget, kata suaminya. Terus kamu dia ketawa gitu kan. Iya enak dong, ari-arinya anak kamu. Di situ suaminya marah banget sama dia. Saking marahnya suaminya itu nusuk si Bi Inahnya beberapa kali sampai meninggal. Dan sepupunya ngeliat kejadian itu, dia langsung pergi lari bawa anaknya Bi Inah keluar gitu, terus sambil manggil-manggil orang. Dan di situ orang-orang pada datang, suaminya ternyata udah lari ke hutan-hutan dan Bi Inahnya itu udah meninggal. Setelah meninggal kan, di besoknya itu dikubur. Pas malam-malamnya setelah proses kuburnya itu selesai, malam-malam ada yang ngetok-ngetok pintu. Terus mereka itu kayak ngeliat gitu loh dari jendela. Di situ mereka ngelihat kayak sosok Bi Ina, tapi itu dalam keadaan yang udah ditusuk-tusuk sambil nangis-nangis. Dia bilang, Pas mau maafkan mandi juga. saya, maafkan gitu. Terus dia bilang mau lihat anaknya. Keluarganya itu yang ada di dalam itu ketakutan, sampai akhirnya ada yang berani, itu omnya dia. Dia bilang gini, udah Ina, kamu tenang aja, anak kamu pasti dijaga. Terus akhirnya sosok itu nangis-nangis, terus kayak minta maaf, sampai akhirnya suaranya makin reda dan hilang. Dan teror itu tuh kayak dia tuh ke rumah-rumah warga itu hampir tiap malam dari sejak dia
melahirkan gitu loh. Terus sampai akhirnya teror itu pun hilang gitu. Jadi di sini aku tuh kasihan banget ya sama Bi Ina. Selama ini mungkin dia itu udah nahan marahnya, itu tuh kayak yang sakit banget gitu loh. Kayak lu tuh udah berjuang seberjuang itu, lu mau ngebiayain dia hidup tapi dia nggak ada berterima kasih ke lu. Kayak emangnya Bi Ina juga mau gitu dia lama punya anak? Pastinya dia juga pengen cepat punya anak, tapi memang suaminya aja gitu loh yang nggak tahu diri. Kayak lu udah seberuntung itu dapetin Bi Ina, dan dengan teganya lu ngelakuin hal kayak gitu ke dia. Kayak mungkin Bi Ina itu udah berekspektasi besar banget kayak waktu dia bisa punya anak gitu, kayak lu ada di samping dia gitu loh. Maksudnya suaminya tuh kayak ada di samping dia, tapi pas proses dia melahirkan aja suaminya nggak ada. Mungkin di situ tuh Bi Ina yang naik pitam banget sampai rela gitu loh ngasih makan suaminya itu dengan ari-ari anaknya gitu. Terus kayak suaminya cuma dengan satu kesalahan aja, memang sih itu menjijikkan, tapi please dong lu dia langsung ngebunuh Bi Ina. Kayak yang sedih gitu dengar ceritanya, kasihan. Tapi semoga Bi Ina diterima di sisi Allah, dan semoga anaknya juga kalau sekarang masih ada gitu tumbuh menjadi orang yang sukses dan jangan kayak bapaknya. Oke, cukup sekian ceritanya, see you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.